Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kota Bima akan melakukan demonstrasi kontekstual coaching dalam observer. Terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya sendiri Kalisom SPD dari SDN 22 Jati Baru Kota Bima. Di sebelah kanan saya Nurhani Sangia SPD dari SNPN 7 Kota Bima. Di sebelah kiri saya, Dan saya sendiri Ade Nurul Pravitasari SPD dari SDN 1 Melayu Kota Bima. selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ade? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah saya senang mendengarnya ya Bu Ade. Iya Bu. Baik, hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit terkait nanti Ibu akan melakukan proses kegiatan coaching ya. Jadi di sini saya sebagai observer ingin bertanya beberapa hal terkait proses coaching Ibu hari ini. Ya. Baik, begini ya Bu ya. Sebelum saya mengamati proses coaching Ibu nanti, saya ada beberapa rubrik penilaian. Jadi nanti pada saat mengamati, saya akan menilai berdasarkan rubrik itu Bu ya. Iya, iya Bu. Jadi adapun rubrik penilaian itu adalah nanti saya akan menilai dan mengamati apakah proses coaching nanti sesuai dengan alur kita. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah bagaimana Ibu nanti sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Dan juga yang ketiga adalah saya akan mengamati coaching, merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Jadi seperti itu Bu ya. Iya baik Bu, iya Bu. Dan juga nanti saya akan melihat apakah prinsip coaching itu sudah berjalan dalam proses coaching itu. Jadi untuk prinsip coaching itu yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Baik Ibu. Oke, yang berikutnya sebelum Ibu lanjutkan ke proses coaching, saya masih ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Ya baik Bu, silakan. Jadi pertanyaan pertama nih ya Bu ya. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat Ibu melakukan proses coaching? Ya baik Bu Nani. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam kegiatan coachingnya ini ada 3 Bu Nani. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Kemudian kompetensi yang kedua adalah pertanyaan yang berbobot, dan kompetensi yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Itu jadi ada 3 kompetensi yang nanti akan saya kembangkan terhadap membahas menjadi coaching saat membahas permasalahan ini. Oke Bu, jadi ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan nanti ya Bu. Kalau boleh saya tahu, Ibu dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira yang mana kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik atau lebih spesifik lagi? Ya Bu, dari ketiga kompetensi tadi, Bu, menurut saya yang nantinya yang akan saya spesifik itu adalah kompetensi yang kedua, yang pertama Bu. Yaitu saya akan mengajukan dan memberikan pertanyaan yang berbobot, itu yang pertama Bu. Terus yang kedua adalah saya akan mendengarkan secara aktif Bu, seperti itu yang akan saya lakukan nanti. Baik Bu. Jadi
untuk spesifiknya 2 kompetensi saja ya Bu ya. Ya, benar sekali Bu Nadia. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan indikator Ibu ya. Iya Bu. Jadi nanti pada saat coaching, indikator seperti apa yang Ibu ingin harapkan? Ya. Adapun indikator yang nanti saya harapkan itu yaitu saya menginginkan sikap coach ini mengeksplori ide atau gagasan untuk bisa mendapatkan solusi atau memecahkan masalahnya sendiri yang sedang dia hadapi. Jadi begitu ya Bu ya. Baik, kita sudah di ujung sesi ini Bu ya. Baik, jadi nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu, tapi nanti setelah proses coaching selesai, nanti kita akan berbincang-bincang kembali lagi Bu ya. Ya baik Bu. Kita akan membahas kembali seperti apa jalannya proses coaching tadi pasca pra observasi. Bisa Bu ya? Ya, siap bisa Bu. Oke, kalau begitu silakan Ibu langsung melakukan kegiatan coachingnya Ibu bersama coaching. Semoga berjalan lancar dan semoga berhasil Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Kalitong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Gimana kabarnya hari ini Bu Kalitong? Ya, alhamdulillah hari ini Bu Ade walaupun ada sedikit yang membuat saya bingung Bu Ade. Alhamdulillah. Saya merasa luar biasa Bu ya. Oh iya, ngomong-ngomong katanya Bu Kalitong ada yang mau dibicarakan sama saya hari ini. Kira-kira itu ingin bercerita tentang apa sih? Begini Bu Ade, di kelas saya itu ada salah satu murid saya yang bernama Batul Hasanah. Ya, dia jarang sekali Bu Ade masuk kelas, jarang datang sekolah begitu maksud saya. Apalagi sekarang dia ke kelas 6. Mana sebentar lagi mau ujian kan, itu yang membuat saya khawatir Bu Ade. Begitu ya Bu. Terus jadi apa sih yang Ibu Kalitong ingin dapatkan dari percakapan yang akan kita lakukan hari ini Bu Kalitong? Ya, yang ingin saya dapatkan pada saat kita melakukan percakapan ini tentu tidak lain Bu Ade, saya ingin mencari solusi bagaimana supaya si atlet itu bisa datang sekolah seperti teman-teman yang lain, supaya nanti pada saat dia melakukan ujian tidak bisa berhenti dalam sekolah. Seperti itu yang saya inginkan. Baik Ibu Kalitong, ini seperti apa sih kondisi ideal yang Ibu Kalitong harapkan sekarang? Ya, kondisi idealnya ya tidak jauh dari apa yang saya katakan yang pertama tadi Bu, bahwa saya bagaimana saya itu bisa berubah anak ini menjadi anak yang rajin seperti teman-teman yang lainnya, karena begini juga Bu, yang saya kalau kita si atlet ini masih membaca itu kurang. Ya, disitulah yang membuat saya khawatir. Ya, jadi harapan dia saya yang paling utama itu bagaimana dia itu bisa membaca dengan lancar dan bisa hadir seperti teman-teman yang lainnya di sekolah. Seperti itu Gitu ya. Jadi menurut Ibu Kalitong seharusnya siswa ini rajin sekolah seperti teman-teman yang lain Bu ya. Nah sekarang Bu, kalau menurut pengamatan Ibu Kalitong, apa sih sebenarnya yang membuat siswa itu menjadi seperti sekarang? Seperti saat itu Bu? Ya, kalau menurut pengamatan saya sekarang Bu Ade, setelah saya menanyakan dari teman-temannya kenapa si Atu ini jarang masuk sekolah itu, ternyata anak ini bukan sengaja dia meninggalkan sekolahnya, ternyata dia punya alasan tertentu. Ya, ternyata ibunya itu sudah PKW, ya, dan dia sudah PKW dan bapaknya kalau ada orang yang memanggil untuk bekerja namanya juga guru ya, dia situlah dia akan meninggalkan sekolahnya. Seperti itu pengamatan saya untuk saat ini. Oh, berarti ternyata faktornya karena anak ini tidak masuk sekolah dikarenakan orang tuanya yang perempuan PKW dan yang laki-laki juga sibuk bekerja Bu ya. Terus di sini Bu, lalu apakah yang pernah Ibu lakukan untuk mencoba menyelesaikan permasalahan yang Ibu
dihadapi ibu? Ya, yang sudah pernah saya lakukan itu yang pertama, saya sudah langsung turun di rumahnya karena seandainya dalam 1 minggu dia tidak hadir itu saya turun. Ya kebetulan juga dia bersama saya tidak terlalu jauh rumahnya, istilahnya masih satu kelurahan begitu Bu Ade. Ya jadi yang sudah pernah saya lakukan seperti itu, saya sudah pernah turun langsung. Ya jadi saya kira dia itu main-main saja di rumah, ternyata dia main sama adiknya yang masih berumur 3 tahun. Seperti itu, Ya, seperti itu ya Bu. Berarti wah sudah luar biasa sekali ya usaha ibu untuk sekarang. Nah, tetapi Bu, apakah ada dari rencana ini, apakah ada rencana lain yang mungkin bisa ibu lakukan lagi, namun belum sempat ibu Kalisom lakukan? Kira-kira rencananya seperti apa ibu Kalisom? Ya, yang harapan saya yang belum saya lakukan dan rencana saya untuk kedepannya ini Bu Ade, saya akan masih tetap seperti yang saya lakukan yang pertama, yaitu langsung dulu ke rumahnya dengan mengajak dia ini supaya mungkin dia bisa membawa adiknya di sekolah. Ya, mungkin dengan saya mengajak langsung atau saya mengajak dari rumah bersama saya turun, bagaimana untuk berkomunikasi langsung bersama orang tuanya supaya agar anaknya itu diberikan pengajaran dulu pada bapaknya bahwa sekolah pendidikan itu sangat penting. Ya, jadi supaya bagaimana nanti anaknya itu berpikir ya bagaimana solusinya seperti itu. Ya, jadi saya akan mencoba untuk mengajak si Atu ini dengan membawa adiknya ke sekolah. Oke, berarti sudah luar biasa sekali ya usaha ibu. Dan di sini di Kalisom kira-kira jika itu masih tidak berhasil, apakah ada orang lain yang bisa ibu Kalisom minta bantuannya? Ya, kalau untuk minta bantuan itu ya, insya Allah nanti saya akan berkomunikasi lagi bersama kepala sekolah dan teman-teman guru yang lain. Mungkin karena dengan saya mengajak si anak ini untuk membawa adiknya, mungkin teman dia tuh malu sama teman-temannya. Mungkin nanti saya akan berkomunikasi langsung dulu bersama kepala sekolah supaya saya minta izin untuk beberapa guru turun langsung ke rumahnya dengan cara sama-sama mendidik. Mungkin kemarin karena hanya saya sendiri, jadi si aku ini masih tidak berani. Takut nanti dimarahi sama guru-gurunya seperti itu ya. Ya mungkin kalau kita bersama teman-teman guru-guru yang lain, dia akan berani. Tepat sekali ya tindakan ini. Nah, selain kepala sekolah ini Bu, apakah ada keluarga dari anak ini yang sekiranya bisa diminta bantuan lagi selain kepala sekolah itu? Ya, kalau itu ya Bu Ade sudah ada di pemikiran saya. Nanti saya akan minta bantuan sama neneknya, kebetulan nenek dari bapak itu masih hidup. Kalau nenek dari ibunya dia sudah meninggal. Ya, jadi nanti saya akan berkomunikasi kembali bersama bapak. Baiklah Bu Ade, jadi ibu sudah selesai melaksanakan coachingnya ya Bu? Ya alhamdulillah ibu Nani tidak Kak. Alhamdulillah lancar ya Bu Ade. Iya alhamdulillah sudah selesai dan lancar Bu. Baik, karena ibu sudah selesai coachingnya, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ini adalah merupakan pembicaraan pasca observasi ibu setelah ibu melaksanakan coaching. Iya baik Bu Nani. Baik, jadi ini pertanyaan pertamanya ya Bu ya. Kira-kira bagaimana ibu menilai perform ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah ibu melaksanakan proses coaching dengan coach tadi? Baik Bu Nani, alhamdulillah setelah saya melakukan kegiatan coaching tadi dengan Ibu Kalisom, saya menilai diri saya sendiri menurut pendapat saya nih Bu ya. Jadi saya sudah melaksanakan atau melakukan kegiatan berdasarkan alutsista Bu. Jadi dari mulai saya menentukan tujuan, terus mengajukan tujuan, kemudian yang kedua yaitu adalah identifikasi masalah, kemudian yang ketiga itu adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab seperti itu.
Baik Bu, menurut Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alutsista ya Bu ya? Iya Bu. Baik Bu, sekarang bolehkah saya menyampaikan sedikit nih Bu ya, berdasarkan hasil pengamatan saya? Ya, boleh Bu, silakan Bu. Jadi dari hasil pengamatan saya, proses coaching tadi berjalan dengan lancar antara Ibu dengan si coaching. Kemudian di sana alutsistanya sudah berjalan sesuai dengan alurnya. Dan Ibu sudah berusaha menjadi menggali si coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang diberikan, dan juga saya lihat si coaching merespon seperti mengekspor pertanyaan-pertanyaan Ibu, dan saya lihat di sini juga prinsip coachingnya sudah ada. Ya Bu, alhamdulillah Bu juga sudah bisa seperti itu. Jadi alhamdulillah ya Bu ya, menurut pengamatan saya berjalan dengan lancar sesuai dengan alutsista dan sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Nah sekarang setelah mendengar hasil pengamatan saya, bagaimana menurut Ibu? Ya Bu, setelah saya mendengar pendapat Ibu tentang proses coaching ini, saya senang sekali Bu. Ternyata apa yang saya lakukan sudah seperti tujuan alur kita. Ya, tapi saya merasa mungkin masih ada kekurangan atau perlu lagi ada latihan lagi untuk saya melaksanakannya ke depan Bu, supaya nanti saya bisa lebih terbiasa untuk melakukan coaching dengan rekan-rekan sejawat saya yang lainnya Bu. Baik, nah sekarang, setelah selesai ini kegiatan coachingnya adalah rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya. Ya, adapun rencana tindak lanjut saya yaitu Bu, pastinya ada ya Bu ya. Rencana saya ke depannya saya akan melatih terus berlatih kegiatan coaching Bu, supaya nanti saya terbiasa untuk bisa menggali atau mengeksplor ide dari si coachnya itu Bu, sehingga si coach tersebut bisa menyelesaikan masalah atau mendapatkan solusi atas masalah yang dia hadapi Bu. Terus itu saya harus terbiasa juga Bu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap si coach Bu. Terus sehingga nanti mereka merasa terpancing dan bisa mengeksplor kemampuan si coach itu Bu. Seperti itu harapan saya Bu nanti ke depannya. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi rencana tindak lanjut ini akan terus berlatih agar bisa lihai dan bisa mengekspor coachingnya nanti ya Bu ya. Jadi kita sudah ada pada ujung sesi kita nih Bu ya. Apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan sebelum saya mengakhirinya? Alhamdulillah Bu, sampai di sini sudah tidak ada lagi Bu, sudah cukup menurut saya. Oke baik Bu ya. Atas waktunya kita akhiri saja pembicaraan kita pasca observasi kita ini ya. Ya Bu. Semoga tetap semangat terus Bu ya dalam belajar dan berlatih. Insya Allah akan saya selalu semangat Bu. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.